Selamat pagi bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh Chandra dalam Baru Setiap Pagi. Amsal 30 ayat 8b dikatakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Wah, ayat ini dikatakan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, bagianku itu kan sangat relatif ya. Gitu, kalau bagianku banyak ya aku bisa nikmati. Tapi kalau bagianku itu kelihatannya lebih dikit daripada sebelah aku, mana bisa aku menikmati, ya enggak? Iya, ini ayat agak susah dimengerti juga ya secara manusia kan. Betul. Tapi yang nulisnya ini kalau Amsal kan siapa itu? Waduh, seorang raja. Seorang Raja Salomo, ya itu kaya sekali dia kan. Betul. Dia bisa ngomong seperti itu. Orang bilang enak aja karena dia sudah kaya ya. Jangan berikan kita kemiskinan atau kekayaan kan. Gitu. Ya, dia udah nggak mungkin miskin karena dia dalam keadaan kaya gitu. Betul. Semua orang ada kah yang bilang mintanya jangan berikan aku kekayaan? Nggak ada. Adanya jangan berikan kemiskinan. Jangan berikan kemiskinan, logis aja kan. Kalau buku mengatakan jangan berikan kekayaan, nggak ada yang mau beli kan. Kalau ada buku kamu berdoa seperti Yabes, kamu akan sangat laris kan, seperti itu kan. Bisa sangat kaya raya begitu. Atau kalau nggak kamu lakukan itu kan, ya nggak salah. Kamu lakukan yang ini, kamu akan dapatkan sebesar ini kan. Tapi manusia itu selalu di ekstrimnya. Banyak pun dia nggak pernah bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan bagi dia. Sedikit apalagi dia merasa tertuntun kan. Maka itu di berikut ayatnya dibilang biar jangan kaya sehingga dia menyangkal Tuhan kan. Waduh. Dia merasa ya gue nggak butuh Tuhan. Ya satu miskin jadi mencuri. Dia melakukan yang jahat ya karena tekanan daripada kekurangan itu. Sebenarnya itu hanya ekspresi dari dalam aja. Manusia nggak pernah bisa cukup ya karena dia melihat diri dia. Tapi kalau dia melihat kepada Tuhan, ada hidup Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya kepada dia percaya saja ya, sehingga dia bisa merasa ada ya kecukupan, keindahan dari kecukupan yang dia bisa nikmati. Ya, mungkin orang ngelihat dari luarnya bisa banyak, tapi bisa juga kurang. Betul. Tapi dia sendiri kalau melihat seperti orang ngelihatnya, ngukur, dia akan terbawa itu. Tapi kalau dia ngelihatnya seperti yang Tuhan lihat melalui Kristus dalam hidup dia ya tetap aja ada aja yang bisa dia nikmati. Iya kan, mungkin makan steak jauh lebih bisa nikmati. Dia ada kala makannya tempe dia juga bisa nikmati. Itulah dahsyatnya hidup Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih ingin ya untuk bisa mengenal kasih dia, penyediaan dia yang telah dilakukan melalui Kristus dalam hidup kita. Wow, jadi istilahnya tuh ya, perkataan kemiskinan atau kekayaan itu sebenarnya bukan hanya dilihat daripada materi atau sesuatu yang kita miliki ya, tetapi lebih daripada itu adalah satu melihat hidupnya kita itu ada di mana. Kalau kita ada di dalam Kristus dan hidup Kristus ada di dalam kita, itu nggak ada lagi kita berbicara bahwa kita ini orang yang miskin atau kita ini orang yang kaya, karena itu akan dicukupi oleh bagiannya Tuhan di dalam hidup kita ya. Iya, ukurannya sangat sudah berbeda ya. Maka itu kita itu kan dinamakan sebagai anaknya Tuhan dengan Bapa kita ya, yang Bapa punya kita punya. Itu udah nggak ada ukurannya lagi kan sebenarnya. Batasan-batasan yang menjadi batasannya. Maka itu diulang, pikirkanlah yang di atas ya kan, bukan yang terbatas, yang sementara, karena hidup kita itu sudah tanpa batas ya, dari batasan yang diukur dari manusianya. Amin. Bahkan ada di dalam satu kekekalan. Amin. Itu yang membuat kita selalu cukup dan bisa menikmati. Wow, amin. Amin.